Baik, jadi nats ini tadi itu gabungan antara Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, lalu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Kita tidak membacanya lagi karena tadi sudah kita lihat dan sudah kita dengarkan. Saya mendapat berkat dari bagian firman Tuhan ini kayaknya terus menerus gitu. Iya. Saya ingin bertanya kepada kalian karena tadi kalian juga ikut konsentrasi ya. Iya, ini tadi apa ini tadi? Ini apa namanya? Sebuah seorang kakek lah ya, bercerita kepada cucunya tentang apa? Tentang penciptaan. Iya. Ada yang menarik tadi dari kata-kata yang diucapkan. Saya ingin kalian mencari, sebentar coba lihat kitab Kejadian pasal 1. Kata apa yang terus menerus diulang? Iya, satu-satu ya. Siapa dulu angkat tangan? Ya, Muhammad Nina. Berfirmanlah Allah. Itu berapa kali? Wah, selama penciptaan berarti paling tidak ada 6 kali. Coba mari lihat Alkitabnya. Saya ingin menuntun kalian untuk melihat. Coba lihat ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 6. Coba dibaca, 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-14. Tidak usah dibaca semua, depannya saja. Berfirmanlah Allah. Ini tentang benda-benda penerang. Baik, ayat yang ke berapa lagi? Coba kalian periksa. 20. Mari kita baca. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Mari kita lihat lagi ayat berapa? 24. Oke, mari baca. 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Ayat berapa lagi? 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Masih ada lagi? 28 dulu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Oh, itu nggak boleh lupa ayat 28a-nya ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan segala binatang yang merayap di bumi. Ini tadi dimulai dengan Allah memberkati mereka.
Karena kalau belum diberkati tak boleh beranak cucu ya. Jangan pula nanti kalian beranak cucu pula belum diberkati oleh Tuhan. Ada lagi? 29. Inikah terakhir? Coba kita baca 1, 2 ya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan kau makan. Jadi berulang-ulang ada kata berfirmanlah Allah. Oke, kalimat kedua yang berulang-ulang. Coba satu orang angkat tangan dulu. Ya, silakan. Ya, jadilah petang, jadilah pagi. Itu berapa kali? 6 kali ya, sampai hari ke-6. Oke, ada lagi yang ketiga? Loh, ayo dong. Yang ketiga. Ya, silakan Leo. Iya, itu kayaknya yang terakhir. Sebelum itu, coba satu lagi sebelum itu. Kata apa tadi? Iya, dari anak-anak. Coba, kata apa? Kalimat apa? 2 kata saja. Iya, jadilah demikian. Coba lihat berapa, di mana kalian temukan jadilah demikian. Ayat berapa pertama? Jadilah demikian. Dapat? Iya. Yang pertama pada ayat 7 di ujungnya ya, di ekornya lihat, jangan di awal. Dan jadilah demikian. Lagi 9 dan jadilah di ujung ya, di ujung. Oke, lagi 11. Apa kata-katanya? Dan jadilah demikian. Lagi 12 15. Oke, di ujung apa itu? Dan jadilah demikian. Masih ada lagi? Habis? Mari kita lihat ke belakang sampai ayat 31 24 dan jadilah demikian. Lagi masih ada? Iya, terakhir ya. Dan jadilah demikian. Jadi apa artinya itu? Apa yang Tuhan katakan, ada yang gagal, ada yang tidak jadi, ada setengah jalan atau 3/4 atau 9/10. Iya, kalau manusia merencanakan buat gambar aja, nanti aku buat gambar begini gitu ya. Bisa jadi gitu atau enggak? Kadang-kadang enggak jadi kayak gitu ya kan. Tapi kalau Tuhan, setiap yang Dia katakan jadi. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Mengapa? Karena setiap firman itu tidak ada yang tidak jadi. Iya, karena itu kita harus punya telinga yang mendengar, pikiran yang terbuka, melihat dengan jelas. Dan tadi kita melihat di sini semua, Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada, from nothing to something. Dari tidak ada menjadi ada, ex nihilo ya, dari tidak ada menjadi ada. Kalau yang lain ini semua para profesor, dia membuat sesuatu. Apakah ada mereka membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada? Loh, enggak ada orang sini. Biasanya mereka buat apa? Yang dari bahan yang sudah ada, baru dibentuk sesuatu ya. Jadi mereka bukan from nothing to something, bukan. Mereka memang sudah ada di situ bahannya, tinggal buat kue. Ibarat mama-mama, tepungnya udah ada, tinggal buat bolunya kan gitu ya. Iya, tapi coba suruh mama-mama tanpa bahan, silahkan buat cake, ya kan? Cake strawberry, itu bisa ya?
Nggak bisa, nggak ada bahannya. Wah, hebat Allah kita itu ya. Dari tidak ada dia bisa menjadikan semua menjadi ada. Selama ini salut nggak kita nengok Allah itu ya? From nothing to something loh. Iya, dia yang menciptakan segalanya. Kadang saya pikir gini, ngapain sih Allah itu repot-repot jadikan semuanya? Saya mau tanya kalian, mengapa dia menjadikan semua? Ada yang mau jawab? Mari silakan. Karena dia kurang kerjaan? Tidak. Jadi untuk kebutuhan manusia nggak cocok juga. Yang cocok mana coba? Iya. Mengapa dia menciptakan? Kalau kalian ahli musik, kalian arrange musik yang baik gitu ya, yang akan diperdengarkan gitu ya terhadap orang banyak. Mengapa? Untuk apa itu dibuat? Loh, coba kalau Anda pandai menggambar, Anda menggambar dengan sangat bagus, iya kan? Iya. Apa tujuannya? Loh, aku tanya menggambar. Ya kan? Dia pandai menggambar. Dia buat gambar yang bagus. Tujuannya apa? Hah? Nampaklah kehebatannya. Nampaklah kemuliaannya. Wah, hebat ya arsitek yang membuat bangunan ini sampai ke atas. Itu Menara Eiffel ya. Iya. Luar biasa. Sampai menuju kemana? Ke langit. Terkenal itu loh. Itu salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kenapa itu dibuat? Iya. Saya rasa Tuhan menciptakan semua to display His glory. Untuk menyatakan kemuliaannya. Maka kitab Mazmur 19 berkata ayat 2, cakrawala pun memberitakan, menunjukkan kemuliaan Allah, kehebatannya. Iya. Jadi kalau gitu kenapa diciptakan manusia? Itu juga to display His glory, untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Dan di sisi lain semua ciptaan ini harus memang memantulkan kemuliaannya. Maka ketika kita lihat ciptaan, siapa yang kita ingat? Tuhan, hebat kali dia. Ketika kita lihat manusia, seandainya manusia belum berdosa ya, bukan lihat jeleknya, tapi akan nampak apa? Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Iya. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan kata terakhir tadi, kalimat terakhir ya, yang tadi diulang apa? Allah melihat semuanya itu apa maksudnya baik? Semua itu baik maksudnya? Tidak ada yang cacat. Oke, apalagi coba Mas. Mari yang berotak ya. Saya yakin semua berotak, jadi semua bisa menjawab. Iya. Apa maksudnya? Maka Allah melihat semuanya itu baik. Apa itu baik? Sempurna, indah, apa tadi lagi? Apa? Gak ada kurangnya, oke. Berhasil, lagi ya, memuaskan, bukan memuaskan lagi, puas, sangat puas. Lagi, aku menunggu-nunggu kalimat lain ini. Sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan yang direncanakan Allah. Jadi kalau Allah tadi buat rencana, buat ini gitu ya, iya, benda-benda penerang. Jadi sesuai dengan yang direncanakannya, ya, sesuai dengan rencananya.
Maka benda penerang itu ada matahari, ya kan, ada bulan, lalu ada bintang-bintang berapa banyak, gak tahu saya. Saya tidak tahu berapa jumlah bintang yang diciptakan oleh Tuhan, tapi sangat banyak. Jadi itu semua sesuai rencana Allah. Tentu ketika Allah mencipta, Dia pasti memiliki tujuan atas ciptaan itu. Jadi ketika Dia menciptakan kita juga ada tujuannya. Semua ada tujuannya. Semua yang tadi kita dengar, dah hari-hari pertama, kelima, 6,5 hari sebelum penciptaan manusia, punya tujuan. Kalau itu semua tidak ada, ekosistem ini tidak ada. Iya, jadi kita melihat betapa sebenarnya sempurnanya Allah itu. Kalau kita lihat manusia saja, sudah sempurna Allah itu. Coba alis ini letaknya tidak di sini, tapi di sini. Kalau kita berkeringat, apa yang terjadi? Gak ada yang menahan, langsung kemana? Ke mata, pedih. Nah, coba hidung ini letaknya di sini. Apa yang terjadi? Kalau mau makan, bagaimana? Taruh dulu ke sini kan? Untuk apa? Cium. Kalau bau, gak jadi dimakan. Repot banget letaknya. Kalau kuping ini di sinilah hidung. Ya kan? Sempurna gak Tuhan itu? Sempurna. Kenapa kita susah percaya sama Tuhan ya? Padahal Dia tadi from nothing to something. Asal ngomong Dia jadi. Dan jadi pun bukan jadi-jadian. Maksudnya bukan asal jadi, tapi ini betul-betul baik, very good. Iya, sangat baik. Luar biasa loh Allah itu. Iya, luar biasa. Asal Dia berfirman, jadi. Iya, dari mana kita melihat Yesus itu Allah? Karena Yesus juga seperti itu. Apapun yang dibilangnya jadi. Apa katanya? Setan keluarlah, keluar. Apa katanya kepada ombak? Diam. Diam. Apa katanya kepada Lazarus yang sudah membusuk? Bangkit. Keluar dia. Itulah menunjukkan kealahannya. Walaupun orang sering berkata, enggak pernah kok Yesus itu ngaku-ngaku Dia Tuhan. Kata siapa? Kepada orang Samaria itu aja Dia bilang. Siapa Dia? Jadi apa yang dikatakannya jadi. Ya. Hai lumpuh, jalanlah, jalan. Ya. Apa katanya? Hai anakku, percayalah dosamu diampuni. Diampuni. Asal ngomong Dia jadi. Iya. Dan hari ini bagaimana Dia ngomong sama kita ya? Apakah kita akan mendengar suara dari langit? Hai Hansel, dosamu diampuni. Enggak lagi suara dari langit seperti itu. Tapi Dia berbicara lewat firman yang sudah tertulis. Pernahkah orang mendengar lagi Tuhan bicara? Mendengar suara? Pernah juga. Saya pernah mendengar seorang yang bersaksi. Dia itu menyembah berhala. Pada waktu itu dia di kapal. Dan ketika dia di kapal itu sendirian, dia mendengar suara. Jangan ada Allah lain padamu. Heran, gak ada orang di mana-mana. Siapa yang ngomong itu? Kenapa dibilang jangan ada Allah lain padamu? Akhirnya dia tanya-tanya orang. Siapa tadi masuk kamar ini? Gak ada. Siapa yang pernah ngomong soal jangan ada Allah lain padamu? Oh itu ada di Alkitab. Akhirnya bacanya lah Alkitab kan. Iya, di situ memang ada tertulis. Jangan ada Allah lain padamu. Jelas. Akhirnya ngertilah dia. Berarti Allah yang di Alkitab itu yang ngomong sama aku. Tahu kalian apa akhirnya? Oh memang dari ujung kepala sampai ke kakinya semua. Ya, apa namanya? Jimat-jimat lah, segala macam lah. Ilmu kebal lah.
akhirnya dia meninggalkan semua itu. Iya, karena Allah yang di dalam Alkitab itu berbicara bahwa jangan ada Allah lain padamu. Akhirnya dia mengerti dan dia akhirnya belajar tentang Tuhan, belajar tentang Alkitab sampai kepada pengenalan akan Allah. Ya, karena Allah tidak terlihat, maka dia harus sampai kepada Yesus yang terlihat. Karena di dalam Yesuslah Allah menyatakan kepenuhannya. Mengenal Yesus, mengenal Allah. Ya, jadi kita melihat tadi di sini, how great is our God. Hebat kali Allah itu. Ya, tidak ada yang lebih hebat dengan Dia. Iya, maka di kitab Yesaya dikatakan, dengan apa kau mau samakan aku? Kau mau samakan aku dengan patung? Kau mau samakan aku dengan seluruh ciptaan? Dengan tanganku, dengan lekuk tanganku aku menakar laut. Loh, gimana tangan mengukur, iya kan, laut? Sebesar apa dia? Iya kan? Itulah kita melihat kehebatan dari Allah itu. Dia menakar debu. Loh, gimana nakar debu pakai kilo apa? Iya, artinya bagi Allah dia tahu segala sesuatu. Mengapa? Karena dialah yang menciptakan. Dan semua tadi diciptakan ya sempurna adanya, sesuai rencana Allah, sesuai juga dengan fungsi yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat sedikit lagi karena waktu kita sudah habis. Yesaya. Ya, saya senang dengan kitab Nabi Yesaya ini. Yang ngantuk boleh tidur ya, tapi jangan ngorok. Iya, karena kalau ngorok nanti terganggu tetangga. Kalau nggak ngorok nggak terganggu tetangga. Iya. Yesaya pasal 43. Iya. Ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat 7. Dapat? Mari baca sama-sama ya dengan suara kuat supaya yang tidur bangun. Ya. 1, 2, ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Perhatikan kata kuciptakan, kubentuk, kujadikan. Semua manusia yang diciptakan seharusnya memancarkan kemuliaan penciptanya, memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena untuk itu baik nature, alam yang diciptakan memancarkan kemuliaan kehebatan Tuhan. Manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, seperti rupa Allah, lebih lagi ya harus memantulkan ya kemuliaan Allah. Iya. Jadi begitu ya. Jadi bukan Allah menciptakan karena dia kesepian, diciptakan ya tanpa kita dia happy. Allah Tritunggal itu sukacita loh. Iya. Allah kita itu berkasih-kasihan ya. Iya. Jadi jangan pikir supaya ada yang dikasihi. Enggak. Karena Allah Tritunggal itu Allah yang satu tapi menyatakan diri dalam 3 pribadi itu yang mengasihi. Jadi bukan dia kurang kasih. Dia tidak lonely. Enggak. Dia tidak kesepian. Tapi mengapa dia menciptakan manusia? Ya, supaya dia mau menunjukkan kemuliaannya. Dan dia mau ciptaannya itu setiap melihat ciptaannya terpantullah kemuliaannya. Tapi hari ini itu sudah jauh dari kenyataan. Mengapa?
Iya, karena nature yang diciptakan oleh Allah yang seharusnya menunjukkan kemuliaan Allah, sudah ada nature ini merusak. Iya. Bahkan manusia yang diciptakan oleh Allah, ya, segambar dengan Dia. Manusia itu pun tidak lagi memantulkan kemuliaan Allah. Manusia itu tidak memantulkan keagungan, kebaikan, kasih, kekudusan, semua tabiat yang pada Allah itu enggak lagi. Sudah jauh. Why? Mengapa? Iya, bukan oleh karena kurang sempurna manusia ketika dia diciptakan, tapi kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia salah gunakan. Seharusnya kebebasan untuk memilih itu dipakai untuk memilih Sang Pencipta yang menjadikan manusia dari debu tanah, yang menghembuskan nafas maka dia hidup, yang membuat manusia punya jiwa. Hanya manusia yang punya otak dari segala yang diciptakan, yang rasional, yang pikirannya bisa bekerja, yang memiliki kepribadian, memiliki pikiran, memiliki kemauan, memiliki pedoman hidup, moral. Ya, hanya manusia. Yang lain tak ada. Gak ada moralnya anjing. Gak ada. Ya, gak ada kepribadian beruang. Walaupun cantik kali panda, ya kan? Gak ada kepribadiannya. Tapi manusia segambar dengan Allah. Kalau kita melihat foto kita di cermin, itu kita kan yang di cermin itu? Kita. Seperti itulah, kita ini gambar Allah. Tapi kita bukan Allah. Allah satu-satunya yang hebat tadi. Manusia memang dibuat berkuasa, pintar, ya, memiliki banyak kemampuan, tapi dia bukan Allah. Bukan Allah. Manusia tidak bisa menjadi Allah. Manusia tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Manusia tidak bisa menentukan hukum moral yang benar, yang berkenan kepada Allah. Allah yang menciptakan itulah yang membuat aturan, bukan manusia. Ketika manusia sudah mengatakan gini kurasa baik, itu sudah mulai dia menjadi Allah. Karena dia mengambil hak Allah. Allah yang punya hukum moral, ini manusia buat hukum. Jelas itu salah. Jadi dengan apa dia bisa kita bandingkan ya? Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Jadi mengapa kita datang kepada ciptaan dan bukan datang kepada Dia? Mengapa manusia lebih berharap kepada manusia lain dan bukan kepada Allah? Apa yang menjadi pengharapan manusia hari ini? Kekuatannya sumbernya dari mana? Kalau saya bisa berjalan, itu karena Tuhan. Kalau saya masih bisa buka mata, tutup mata, karena Tuhan. Kalau Tuhan ambil nafas saya enggak ada lagi, udah batang pisang. Dipukul pun enggak merasa, ngomong juga enggak saya dengar lagi. Mau ditaruh kemana pun saya enggak tahu lagi itu. Jadi bukankah Tuhan yang jauh lebih besar dari segala-galanya, Dia Allah kita. Ya, kepadanya lah seharusnya kita percaya. Iya, jadi iman itu harus mulai dari percaya bahwa Allah itu memang ada. Dan buktinya Dia ada, ya seluruh ciptaan ini membuktikan Dia ada. Karena satu orang manusia pun tidak bisa membuat sesuatu dari tiada menjadi ada.
Ini semua menjadi bukti. Ya, dan kita juga menjadi bukti. Siapa orang bisa buat manusia? Walaupun teknologi sudah canggih. Katanya ini ya, teknologi ini bisa membentuk manusia. Tapi manusianya pasti tidak sama kualitasnya dengan manusia yang diciptakan oleh Allah. Robot itu mirip manusia ya kan? Iya, tapi apa dia manusia? Enggak. Jadi manusia bisa buat robot. Iya, karena teknologi hebat. Tapi bisakah manusia buat manusia? Hitler dulu berusaha menggantikan Allah. Dia mau membuat manusia orang Jerman kualitas unggul. Kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia cari laki-laki mata biru. Tubuh keren, mata biru. Mata coklat gak terpakai. Dia ambil lagi perempuan cantik-cantik semua. Mata biru. Ya kan? Iya, dia dikawinkannya. Lahirlah anak-anaknya. Matanya coklat. Mengamuk si Hitler. Aku mau menciptakan ras unggul yang semua harus begini saat keadaannya. Matanya pun harus biru. Iya, kenapa ada yang bermata coklat? Iya, nenek moyangnya ada matanya coklat. Gennya masih turun ke bawah. Iya. Jadi dia play become a god. Dia main-main mau jadi Tuhan. Dia tidak pernah Tuhan. Tak pernah mau menyaingi Tuhan. Aduh. Gak bisa. Iya. Jadi tidak ada dengan siapapun Tuhan bisa dibandingkan. Hari ini tidak banyak yang Ibu mau kasih. Ini saja yang mau kita ingat. Saya mau kita ingat 3 hal ini tadi. Allah itu berfirman. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada ya. Iya, dialah penyebab maka segala sesuatu ada. Dan dia berfirman menjadikan segala sesuatu. Semua yang difirmankannya tidak ada yang tidak jadi. Dan semua yang jadi itu semua baik. Tidak ada tidak baik. Semua sesuai rencana Allah, semua sempurna. Semua ya sesuai dengan tujuannya untuk apa dia diciptakan. Bisa ingat ini tadi? Coba sebutkan. Yang pertama tadi apa? Iya, Allah berfirman maka jadi ya. Loh kok langsung 2 poin? 1 poin dulu. Allah berfirman menjadikan segala sesuatu. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu itu ada karena dia. Oke, poin kedua. Semua yang dijadikannya, iya, semua yang difirmankannya jadi atau semua yang dibuatnya, semua yang dikatakannya difirmankannya jadi. Ada yang gak jadi? Enggak ada. Jadi jangan takut kalau Tuhan ngomong pasti jadi. Iya. Apa tadi yang terakhir? Semua yang Tuhan buat itu baik. Ada yang Tuhan buat itu busuk? Ada yang tak baik? Jadi siapa yang buat tak baik? Yang jelas bukan Tuhan. Bukan Allah kita. Bukan, itu yang lain, itu yang buat gak baik itu. Jadi kalau hidup kita gak baik, siapa yang buat? Bukan Tuhan. Garis bawah ya. Bukan Tuhan. Ya bukan Tuhan. Tapi kalau kita gak baik, siapa kita salahkan? Hah? Pernahkah kalian bilang, iblis kurang ajar gara-gara kau ya? Pernah? Siapa yang selalu disalahkan? Iya, Tuhan yang baik itu yang kita salah-salahkan. Berarti kita ini sudah apa namanya ini ya, sudah salah banyak ya kan? Hah? Salah nunjuk? Iyalah, kucing yang nangkuk ikan, kambing yang dipukuli, ya kan? Iya, yang membuat rusak itu iblis, tapi yang disalahkan siapa?
Jadi mulai hari ini boleh menyalahkan Tuhan? Boleh? Semua yang Tuhan buat, semua yang Tuhan buat, iya, itu harus kami ingat, itu rasa lalap. Harus kami ingat itu terus. Semua yang Tuhan buat baik. Yang buat jelek bukan Tuhan. Yang buat rusak bukan Tuhan. Ya. Tetapi yang lain, nah itu besok kita pelajari lagi. Hari ini aja dulu. Ada pertanyaan, angkat tangan. Boleh bertanya. Orang muda ini kan. Ada otak tadi semua kan. Segambar dengan Allah kan. Punya pikiran, perasaan, kemauan. Boleh bertanya, mari. Ada yang mau bertanya? Iya, sudah ngantuk? Iya, angkat tangan dulu yang ngantuk. Ya jujur aja, ibu nggak marah loh. Ada beberapa orang yang sudah mengantuk. Apalagi yang dia datang dari jauh. Itu kalau secara fisik. Tapi satu lagi ada yang buat ngantuk. Tadi bang siapa tadi yang cerita itu dia ngantuk? Bang siapa namanya tadi itu? Iya namanya keren Paulus tapi ngantuk ya. Iya begitulah awal-awal. Kalau belum terang dari Tuhan itu menerangi seluruhnya. Tapi kalau terang itu nanti menerangi, gelap itu akan pergi. Baik, mari kita berdoa.